Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai hasil dari makalah kami yang berjudul Konsep dan Praktik Metode Pembelajaran Qiraah. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metode qawaid wa tarjamah. Istilah thoriqah al-qawaid wa tarjamah berarti metode tata bahasa terjemah. Nah, thoriqah al-qawaid wa tarjamah ini merupakan kombinasi dari dua metode utama. Yang pertama yaitu metode qawaid dan yang kedua metode tarjamah. Nah, metode qawaid adalah metode yang menekankan pada penghafalan aturan-aturan gramatika dan sejumlah kata-kata tertentu yang kemudian dirangkai menurut tata bahasa yang berlaku. Sedangkan metode tarjamah adalah metode yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan menerjemahkan bacaan-bacaan. Pada dasarnya, thoriqah al-qawaid wa tarjamah merupakan sinonim dari grammar translation method, yang berarti metode pembelajaran bahasa asing. Menurut Richard dan Rogers menggambarkan definisi tentang grammar translation method atau thoriqah al-qawaid wa tarjamah ini adalah dengan suatu metode pembelajaran bahasa yang mempelajari bahasa yang diawali dengan analisis yang terinci pada aturan tata bahasanya yang diikuti dengan aplikasinya pada aktivitas penerjemah kalimat dan teks ke dalam bahasa sasaran. Nah, dari definisi yang kita dapat dari Richard dan Rogers ini dapat dipahami bahwa thoriqah al-qawaid wa tarjamah merupakan suatu metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang menekankan aspek penerjemah teks-teks pembelajaran yang berbahasa Arab ke dalam bahasa asli siswa atau mahasiswa yang melakukan penekanan pada aspek tata bahasanya. Nah, menurut Diane Larsen dan Freeman menggambarkan bahwa thoriqah al-qawaid wa tarjamah merupakan metode pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang pada awalnya disebut sebagai metode klasik atau classical method. Selanjutnya yaitu karakteristik metode qiraah. Nah, unsur dalam metode qiraah ini ada 3 konsep, yaitu yang pertama maknanya abstrak, yang kedua makna yang membentuk makna, dan yang ketiga yaitu simbol yang tertulis. Dari ketiga unsur tersebut, metode qiraah ini menggabungkan antara ketiga konsep tersebut sehingga mengalami perkembangan. Perkembangan konsep qiraah berawal dari konsep pertama, yaitu bahwa dahulu para pelajar itu pergi ke sekolah dengan tujuan hanya semata-mata untuk belajar membaca saja. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pelajar yang pergi ke sekolah itu semata-mata hanya untuk belajar membaca. Kemudian semakin kesini semakin berkembang bahwa membaca diposisikan sebagai proses kerja akal pikiran yang kemudian melahirkan kepemahaman. Maksudnya yaitu penerjemahan simbol-simbol ke dalam maksud dari ide yang dikehendaki, sehingga pembaca tidak terpaku kepada kegiatan melafalkan, tetapi juga memahami makna bacaan yang ia baca. Kemudian konsep qiraah berkembang lagi dengan menambahkan unsur lain, yaitu menyangkut penjiwaan pembaca. Maksudnya jadi tidak hanya membaca dan memahami, tetapi juga menjiwai apa yang ia baca. Misalkan apa yang ia baca itu sedih, maka meresapi dengan kesedihan. Jika yang dibaca itu sesuatu yang bahagia, maka dijiwai dengan rasa bahagia juga, seperti itu. Dan konsep qiraah yang terakhir yaitu lebih luas lagi, bahwa membaca bukan hanya seperti yang dijelaskan di atas, tetapi menggunakan isi bacaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan hanya membaca, memahami, dan menjiwai bacaan saja, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya karakteristik metode qiraah yang pertama yaitu tujuan utama dalam metode qiraah yaitu adalah kemahiran dalam membaca. Dan yang kedua yaitu materi pelajaran itu berupa buku bacaan utama dengan suplemen daftar kosakata dan pertanyaan-pertanyaan isi bacaan, buku bacaan penunjang untuk perluasan, buku latihan mengarang, terbimbing, dan percakapan. Dan yang ketiga itu setelah mengalami perkembangan, basis kegiatan pembelajaran adalah memahami isi bacaan. Dan yang keempat, penjiwaan yang baik mampu membantu pembaca berkomunikasi baik dengan bacaan. Dan yang kelima yaitu mengamalkan bacaan yang dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga yaitu langkah-langkah metode qiraah. Menurut Ahmad Izan, langkah penyajian metode pembelajaran qiraah itu ada beberapa. 1. Apersepsi dan pretest pada setiap awal pelajaran. Apa yang dimaksud dengan apersepsi dan pretest? Apersepsi yaitu agar perhatian siswa terpusat pada pelajaran, sedangkan pretest yaitu menghubungkan pelajaran yang telah diberikan dengan pelajaran yang akan disajikan sehingga pembelajaran menjadi kontekstual dan relevan. Yang kedua, guru meminta siswa untuk membuka buku dan menyimak bacaan gurunya secara baik dan tertib. Yang ketiga, guru menawarkan kepada siswa untuk mengulangi bacaan yang baru saja dibaca gurunya, kemudian menunjuk di antara yang pandai untuk membaca, sedangkan yang lain aktif menyimak dan memperhatikan bacaan temannya. Yang keempat yaitu guru mengadakan diskusi dan tanya jawab pada soal bacaan tersebut, serta meminta siswa yang lain untuk membenarkan kesalahan temannya. Yang kelima, yaitu jika bacaan terlalu panjang, sebaiknya bacaan tersebut dibagi-bagi dalam bagian pendek atau terkecil, agar sederhana dan mudah dimengerti. Yang keenam, yaitu dalam memberikan penjelasan, guru hendaknya menyertai dengan contoh-contoh dan menuliskan arti kata-kata sulit di depan papan nulis untuk dicatat siswa. Yang ketujuh yaitu pada akhir setiap pelajaran selesai, guru tidak lupa menyisipkan kata-kata nasihat kepada siswa agar tergugah atau terangsang giat belajar dan rajin mengulangi pelajaran yang lain. Sedangkan menurut Abdullah Wahab Rosyidi dan Maklumatun Nikmah bahwa langkah-langkah pada metode pembelajaran qiraah adalah sebagai berikut, yaitu nomor 1, guru memulai pelajaran dengan memberi contoh qiraah jariyah dengan benar. Guru dimungkinkan membacakan teks dan diikuti oleh siswa dengan melihat teksnya. Kemudian siswa menirukan bacaan gurunya dengan serentak. Yang kedua, sebaiknya teks yang disajikan pendek serta mudah dipahami siswa, sehingga siswa itu fokus untuk mengucapkannya dan tidak pindah untuk berpikir tentang maknanya. Yang ketiga, minta siswa untuk membaca teks dengan keras. Yang keempat, melatih siswa membaca dengan cara bersama-sama dan juga individu. Saat siswa membaca secara individu, guru harus aktif untuk mendorong siswanya membaca dengan cepat, tidak membaca kata per kata atau sering berhenti dalam setiap baris. Yang kelima, yaitu guru mencatat kesalahan-kesalahan yang terjadi baik berkaitan dengan bunyi atau pengucapan. Langkah-langkah pada metode pembelajaran qiraah baik menurut Ahmad Izan maupun Abdullah Wahab Rosyidi dan Maklumatun Nikmah, ketiganya menyajikan langkah-langkah pembelajaran yang sama, di mana pembelajaran qiraah dimulai dengan mengikuti bacaan seorang guru dan latihan-latihan pengucapannya. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa membiasakan lisannya untuk membaca teks berbahasa Arab tidak secara terputus atau terbata-bata, karena bacaan yang baik dan benar akan mengantarkan siswa pada pemahaman yang baik dan benar pula.
yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode qiraah. Kelebihan metode qiraah yang pertama, praktis, karena mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik aktif dalam belajar membaca. Guru hanya menjelaskan pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaan. Di sini yang sangat dibutuhkan adalah guru, karena guru hanya sedikit menjelaskan. Yang berperan aktif adalah muridnya. Yang ketiga, peserta didik tidak merasa terbebani oleh materi yang diberikan secara bertahap, dari kata yang mudah dan sederhana. Kelebihan yang keempat, efektif sekali baca, langsung fasih dan tartil dengan ilmu tajwidnya. Yang kelima, peserta didik menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan mudah. Yang keenam, dalam waktu relatif tidak lama, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan fasih, tartil, menguasai bacaan-bacaan yang gharib dan ilmu tajwidnya. Kemudian kekurangan metode qiraah. Kekurangan metode qiraah ini yang pertama, anak tidak bisa membaca dengan mengeja. Yang kedua, anak kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap. Yang ketiga, bagi anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal. Nah, ini kasihan bagi anak yang kurang aktif, mungkin karena mentalnya kurang berani, jadi mereka sedikit tertinggal dengan metode qiraah ini.